Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kak Ahmad Nasir bin Kiai Abdul bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Sekarang mau menyampaikan ceramah lewat YouTube yang berjudul yaitu Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sesi 2. Sesi pertama sudah minggu kemarin, ini lanjutkan sesi 2. Namun maaf, sebelum saya melanjutkan sesi 2, yaitu dulu minggu yang lalu saya menyampaikan ceramah yang berjudul Puasa Daud. Itu maaf ada yang terlewat sedikit, jadi ini akan saya sampaikan untuk sambungannya. Puasa Daud yang terlewat itu, ini sambungannya dulu buat bagi yang nyetel yang berjudul Puasa Daud, inilah sambungannya di antara. Jadi yang namanya Puasa Daud itu memang ya pahalanya luar biasa besar, tapi sangat jarang yang mau, sangat jarang yang mampu, sangat jarang yang mengamalkan. Tapi ada yang menanyakan pada saya, yaitu pertanyaannya ya gampang sekali sih, memang tidak sulit. Kak Ahmad, bagaimana saya kepengen dapat pahala puasa Daud atau puasa Senin Kamis, tapi saya tidak mampu mengamalkan puasa Daud, puasa Senin Kamis itu karena saya banyak kesibukan, kerja keras gitu. Tapi pahalanya ingin. Saya jawab bisa, boleh, tapi bermodal. Ya, kalau yang namanya puasa kan tidak bermodal. Tapi ini karena menginginkan pahalanya. Nah, tapi dia tidak sanggup berpuasanya, tapi menginginkan pahalanya. Boleh dan bisa, tapi bermodal. Apa modal? Yaitu kalau tahu bahwa si A atau si B itu puasa Senin Kamis hari ini, atau si B sekarang lagi puasa Daud sekarang, ya jam 2 siang itu tinggal istilah bahasa cepat yang lewat saja, masak lalu jadi ditaruh di rantang, nasinya, lauk pauknya, jaburannya, itu buah-buahnya, lalu bawa kasihkan sama orang yang puasa Daud atau yang puasa Senin Kamis. Ini nanti maghrib jam 4 tuh, jadi jangan ngeliwat, jangan masak lagi. Ini dari saya buat bukanya, ini dari saya. Tapi saya mengharapkan pahalanya loh. Iya boleh. Dan itu mendapat pahala, dan bagi yang berpuasanya tidak berkurang. Tidak, dia mengirim satu rantang makanan, minuman, buah-buahan, lalu pahalanya kena sama dia, lalu dia yang berpuasa tidak dapat pahala. Tidak, tetap pahala, tetap. Itulah hebatnya pahala puasa. Tapi sayangnya orang yang mempercayai, meyakini adanya pahala, membuktikan, mengamalkan adanya pahala, tertarik pada pahala, itu masih sangat jarang sekali. Nah, disinilah kalau orang sama mengerti begitu lalu diamalkan, dipraktekkan,
dalam satu kampung ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud. Ya dari masyarakat kampung situ saja nggak ngeliwet-ngeliwet. Dan setiap sore dapat kiriman. Tapi sayangnya ini yang ngertinya, yang malesnya, ya apa ya, kurang yakinnya ini adanya pahala. Ini pahala. Jadi yang namanya pahala itu ya sulit sekali untuk mempercayai, meyakini dan mengamalkannya. Maka dari itu saya sampaikan itulah di antaranya yang pengen dapat pahala dari puasanya orang Senin Kamis atau orang puasa Daud, itulah kasih buka saja. Itu dah. Nah, inilah di antaranya sambungan dari puasa Daud. Nah, saya lanjutkan, yaitu ceramah yang sekarang akan berjudul yaitu Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sesi 2. Sesi 1 dulu sudah. Perlu diketahui yang namanya orang mendapatkan predikat atau mendapat mendapat pahala, kehebatan, keistimewaan dari keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu ya tidak gampang, tidak mudah. Tidak kayak rezeki. Rezeki orang mencari ya dapat banyak, tidak mencari ya datang. Ada yang halal, yang tidak halal, semuanya dapat. Tapi kalau yang namanya Sakinah Mawaddah Warahmah, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu ya harus diusahakan, harus berusaha. Ada yang diamalkan, ada yang ditinggalkan, ada yang dihindari, ada yang dijauhi, ada yang didekati. Itu ada. Makanya sini akan saya sampaikan untuk sesi 2. Sesi 2. Ini sesi pertama sudah. Nah, ini selanjutannya sedikit lagi ya, tahu sedikit atau banyaknya. Tapi ya ini lanjutannya. Jadi diantaranya orang ingin mendapatkan predikat keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu dua-duanya saling menginginkan. Nah diantaranya sang suami kalau pengen keluar yang tidak terbiasa, umpama biasanya merantau atau biasanya ke kantoran, lalu ada liburan, lalu pengen keluar silaturahmi ke temannya atau ke saudaranya, lalu tidak begitu keloyong saja, tapi permisi sama istri, permisi sama istrinya. Terus maaf sebelumnya, ini saya ada sedikit kurang. Jadi sebaiknya yang namanya orang pengen mendapatkan Sakinah Mawaddah Warahmah itu ya liku-likunya banyak. Di antaranya panggilan pun mempengaruhi. Panggilan pun mempengaruhi. Panggilan umpama suami namanya Tony umpama. Ya ini istrinya tuh manggilnya jangan Tony saja, jangan ayah, jangan papa kayak orang Belanda. Tapi panggilnya tuh kalau istilah Cirebon Indramayu itu umpama namanya Tony, ya Kang Tony gitu, ditambahi Kang dulu. Terus istrinya umpama namanya Tuti umpama, ya panggil saja Tuti, jangan Mimi, jangan ibu, jangan bunda, jangan bunda itu orang tiru-niru orang Kristen, jangan ditiru, manggil istrinya bunda, jangan. Itu kalau menginginkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu jangan manggilnya ya namanya yang lengkap nama. Terus diusahakan yang namanya istri memanggil suaminya ya begitu. Namanya Tony ya Kang Tony, jangan ayah, jangan papa. Itu si yang ayah papa itu si anaknya, istrinya nggak perlu ikut. Istrinya ya Kang sama namanya gitu. Nah, terus itu ada sedikit tadi, umpama suami mau bepergi yang tidak jauh-jauh, yang hanya beberapa jam saja atau tidak sampai menginap,
ada. Ini permisi sama istri, umpama namanya Tuti. Ini saya Kang Tony mau ke saudara sana, silaturahmi ke sana. Permisi gitu. Nah, itu kalau suami yang bisa permisi begitu sama istrinya, itu mendapatkan pahala, yaitu pahala nafkah batin. Jadi yang namanya nafkah batin itu bukan bersanggama saja, bukan ciuman saja. Ada yang lainnya pun. Itu termasuk bagian daripada nafkah batin. Nah, itulah. Ini yang jarang yang mengetahui, jarang yang mengamalkannya. Yang mengetahui ya malas mengamalkannya, asal kloyong-kloyong saja walaupun sudah ada HP ya. Kalau HP kalau ada sinyal, nggak ada sinyal nggak nyambung. Kemana sebenarnya lu situ? Bel. Oh, nggak ada sinyal. Sana nggak hidup padahal. Nah, makanya itulah perlu permisi sama istri, itu mendapat pahala bagian daripada nafkah batin. Jadi yang namanya nafkah itu bukan apa, nafkah batin itu bukan ciuman saja, bukan bersenggama saja, tubuh saja, tapi itu ada, termasuk bagian daripada nafkah batin, termasuk memberi nasihat-nasihat yang baik. Nah, terus sangat diperlukan sekali untuk orang Cirebon, khususnya Cirebon, Indramayu, ini khususnya Cirebon yang sama-sama Jawa, itu cobalah diusahakan sang istri mengajak bicara pada suaminya itu dengan melalui bahasa Cirebon yang halus, yaitu bebasan. Nah, di sini walaupun tidak full semuanya, saya sebisanya aja usahakan mengajak ngomong sama suaminya itu bebasan. Nah, inilah diantara tiga yang bisa memunculkan nanti keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diantaranya bebasan. Terus diantaranya lagi kalau kita suami istri kadang-kadang kan ngobrol apa itu. Ini ada yang harus dihindari. Yang dihindari adalah obrolan yang menceritakan dulu, saya waktu dulu punya pacar gini. Baik suami baik istri, itu tidak usah, hindari dari cerita-cerita zaman dahulu yang bukan zaman dulu yang sebelum nikah itu pernah punya pacar, punya itu. Tidak usah diceritakan lagi, tidak usah. Terus ada lagi yang harus dihindari. Di antaranya yaitu menceritakan kejelekan keluarga suami sang istri. Jangan. Begitu juga suami menceritakan kejelekannya sang istri, kejelekannya keluarganya istri. Jangan. Memang sih yang namanya orang menginginkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ya harus apa ya? Ya sebagian ada kepedulian sebagai suami terhadap saudara-saudaranya istri itu. Istri ya ada kepedulian terhadap saudara-saudaranya suami. Itulah yang bisa menciptakan, yang bisa memunculkan keluarga sakinah mawaddah. Maaf, saya sedikit cerita kasar tapi tidak akan disebutkan namanya. Alamatnya tidak, namanya tidak ada. Walaupun orangnya sudah meninggal. Orang suami istri, suaminya itu baik. Bentuk tubuhnya cukup, ilmunya cukup, bahkan bisa ngajar, bisa ngaji, hebat, cukup dengan tamu juga bagus, dengan tetangga bagus, cukup, dengan ditamuin ya menerima dengan baik, cukup, segala-galanya bagus, cukup. Tapi ada satu yang apa? Ada satu yang jelek. Jadi ada satu yang jelek itu apa? Di antaranya orang itu tidak ada kepedulian terhadap saudara-saudaranya istri. Nah, inilah ada yang begitu tuh.
Ini belum sempurna menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah karena tidak ada kepedulian terhadap saudara-saudaranya istri. Panggil yang nggak datang, memanggilnya tidak. Jadi jangan, itu yang perlu dihindari, yang perlu dihindari. Terus yang namanya orang suami istri menginginkan pahala sakinah mawaddah warahmah, itu diantaranya sebagai suami harus memperhatikan apa kebutuhan keperluannya sang istri yang mampu bisa dibelikan oleh suami. Belikan saja, gak usah khawatir. Selagi yang mampu, apa saja, dari bedak sampai tekan sisir sampai mencobek, apa saja keperluan sang istri yang tidak yang tidak. Dan begitu juga sang istri tidak usah minta yang tidak terjangkau gitu. Mintalah yang terjangkau saja. Jangan minta yang berat-berat ya. Melihat tetangga yang gelangnya segede pelak beca, nuding kayak dia kayak itu, ya. Su'ul adab, jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan. Terus, jadi, ya cara panggilan juga pengaruh. Jangan juga menceritakan kejelekannya saudara-saudara suami atau apalagi mertuanya. Itu jangan. Tidak. Jadi sekali lagi yang namanya orang menginginkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu memang ya dicari, ya diusahakan, ya diamalkan, ya dipraktekkan. Tidak asal-asal kayak orang mendapat rezeki begitu, tidak ngapa-ngapain, dikasih oleh Allah, tidak. Allah ngasih, tapi ada cara-caranya, ada muamalah yang harus diamalkan, ada pekerjaan atau ucapan yang harus dihindari, itu ada. Ini saya hanya sebagian kecil saja, sebenarnya masih banyak. Itu diantaranya kalau ada senggang waktu ya sang istri kita izin puasa sunnah atau deras Al-Quran atau ikut. Kalau suami datang dari datang lalu biasanya suami itu berjamaah di masjid lalu ketinggalan jam 1 datangnya, ya nanya sama istri udah sholat belum ya ayo kalau belum berjamaah bersama karena saya ketinggalan ke masjidnya jadi di rumah saja, itu boleh karena ketinggalan di masjidnya. Nah, itu apa bisa akhirnya saya ngomong begitu, ada seorang penceramah ditanya ya diceritai sama hanya seseorang berkeluarga, Pak Ustadz saya itu sama penceramah sholat berjamaahnya di rumah sama istri bagaimana ya. Apa dia menjawabnya? Si penceramah itu jawabnya gampang saja, bakar saja masjidnya. Enggak enak kan? Makanya saya disampaikan kalau ketinggalan di masjidnya udah qomat lama, dan pokoknya ketinggalan lah, itu boleh berjamaah di rumah dengan istri demi membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terus begitu juga nasihat yang baik-baik itu bagian daripada nafkah batin. Sebenarnya banyak, nafkah batin juga banyak yang selain daripada ciuman, selain daripada bersandar, banyak nasihat. Terus diusahakan, ya kalau datang ya mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus kalau kebetulan rumah itu kosong, artinya kosong tuh habis keluar bersama lalu buka kunci ke kosong, ini ada sedikit perbedaan assalamualaikumnya. Bukan assalamualaikum tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bukan itu. Ini nanti yang menjawab para malaikat loh. Makanya beda. Nah,
orang yang sering dijawab oleh para malaikat, yang sering didoakan oleh para malaikat, yang sering didatangi oleh malaikat rahmat, itulah yang ada harapan. Dan bukan harapan, nanti kapan-kapan muncullah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian saja diantaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.